tidak membutuhkan uang itu. Kami membutuhkan keadilan. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, cabut hak politiknya, miskinkan Jokowi. Dan keluarga jasanya masuk. Yang terakhir saya ingin tutup dengan satu buah pantun. Burung walet, burung seriti, kebo bule mandi di kobangan. Kalau niat sudah mantap di hati, bajingan-bajingan oligarki penguasa bukan sebuah halangan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Didin, dan untuk selanjutnya kami persilakan Bapak dari Akademisi U2 atau KTB atau Kang Tinggal. KTB, mungkin KTB duluan ya. Silakan Pak, cerita saat itu UIW juga ada bersama kami di Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIWAT yang berusaha mewakili jaket kuning dari kampus perjuangan, sementara kampus kami sendiri di Brangus tidak bisa berbunyi keluar. Tolong dipahami. Nah, yang lain yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kita sebagai bangsa dan negara menjadi kacau balau ribut begini sejak Jokowi menjadi presiden, ditambah lagi 2 periode. Kenapa? Saya berani mengatakan Jokowi adalah PKI yang bersembunyi dan tampil yang saya sebut dengan PKI gaya baru. Apa dasar saya bilang dia PKI? PKI udah diberangus, maka dia muncul dengan PKI gaya baru. Salah satu pernyataan yang tidak ditanggapi oleh masyarakat secara serius pada waktu dia masih jadi presiden tahun 2024 di bulan Februari lewat salah satu Kepersian nomor 8 menyatakan dalam peristiwa G30S65 PKI adalah korban. Tolong dicatat, dia berani bilang PKI adalah korban. Untuk itu keluar Kepres dan Impres bagaimana negara membantu membiayai keluarga-keluarga merehabilitasi namanya, dan keluarga-keluarga harus disantuni oleh negara. Oh, ini nggak diangkat. Orang-orang mereka membelokkan ke oligarki. Oligarki itu nggak ada bapaknya. Kenapa yang kita diangkat Jokowi PKI gaya baru? Itu yang diangkat. Jangan mau dibelokkan ke oligarki, nggak ada urusan itu. Riset 2015 dipaparkan bahwa PKI akan nyusup dan mengendalikan Polri. Kebukti sekarang. Coba Polri kalau sedikit diganti lain. Terus sedikit itu orangnya Jokowi, satu kampung lagi di Solo sana. Selama nggak diganti ya kan begini jadinya. Apalagi DPR disusupi, nggak berbunyi wakil rakyat kita. Jadi dua ini aja, tolong cek. Presiden-presiden kita sebelum Jokowi pernah bikin ribut nggak negara ini? Bangsa ini nggak pernah. Sejak Jokowi bikin ribut terus. Itulah upaya PKI yang baru, dendam yang dia sedang usahakan terus pada kita menumpas PKI G30 PKI tahun 65. Sayang alami. Dan Jokowi terus bermain dengan PKI gaya barunya dengan bermainkan anaknya Ciplang, Baka Buming Raka, Ciplang Aplongo, matanya mata ini apa namanya narkoba, coba didorong ke atas dengan segala macam. Jadi akan lakukan. Terima kasih. Memang Jokowi mesti dikerangkeng. Jadikan dia satu-satunya mantan presiden Republik Indonesia yang dikerangkeng seumur hidup. Uang pengusapan, rusak kambangan, dia merusak bangsa ini. Tolong cek data utang kita sejak Jokowi. Kita nggak tahu. Kita akan diadu dengan aparat, tahu saya. Saya 65, 66 ikut. Saya tahun kedua di Fakultas Ekonomi UI, ngalamin saya. Kita ngaduin PKI jelas. Ini PKI gaya baru, yang namanya Jokowi. Saya kenal beliau, approach-nya hebat, orangnya PKI-nya rendah hati ini segala macam. Tapi main duitnya luar biasa. Nyetor uang haji. Yakub ngomong itu. Kok ini didemin? Jaringan dia masih bermain. Siapa sih rekam?
kok bisa Gibran muncul lagi. Nah, sekarang udah diturunkan lewat putusan MK, dia boleh nangis Bombay. Jadi tolong melihat lebih luas, jangan kita dibodohin, dibelokkan dengan sibuk dan oligarki. Enggak ada urusan. PKI gaya baru adalah Jokowi. Pada waktu zaman Jokowi lah, ingat ada kasus Kanjuruhan kilometer 50. Kok nggak bisa jelas sekarang? Polisi ditutupi. Siapa Kapolrinya ketika kasus kilometer 50? Orangnya Jokowi itu. Saya nggak usah sebutkan namanya. Jadi kami hanya ingin mengingatkan Anda-Anda, jangan sampai kita mau diadu domba oleh Jokowi kepada aparat. Aparat dari kepolisian kita hargai. Mereka menjalankan tugas sesuai dengan apa yang dilakukan. Bukan kita harus diadu polisi dijelek-jelekin. PKI gaya baru bermain Jokowi, saya ulangi lagi. PKI gaya baru. Jangan sampai kita mau dialihkan ke oligarki, nggak ada urusan. Aguan oligarki ya, kok dia bisa dia nyetor ke Jokowi berapa triliun? Kalau nggak nyetor nggak mungkin. Saya orang bisnis dulu, tahu saya Jokowi terima duit banyak, makanya bisa bikin PK Tubik 2. Kalau didiamin, nyetor. Jadi itulah PKI gaya baru, berusaha narik anaknya yang namanya Gibran, pelangap pelongo, mukanya muka orang kena narkoba, nggak ada isi kepalanya, nggak tahu bermain di Sirekap, kok bisa jadi wapres? Anda bayangkan nggak? Kita punya wapres yang namanya Gibran, SMA aja nggak lulus, pendidikannya nggak jelas, otak-otak nggak jelas, muka-muka pelangap pelongo, dipaksa. Saya nggak tahu apa yang terjadi di Sirekap. Ini permainan PKI gaya baru, ngacak-ngacak. Presiden sejak Jokowi, Republik dibikin amburadul. Karena memang PKI akan mengatur kita agar ricuh, ramai dan amburadul, maka PKI gaya baru akan bermain lebih banyak. Jadi kembali saya cuma mengingatkan, jangan sampai kita diadu dengan aparat. Aparat melaksanakan tugas, rekan-rekan kami dari kepolisian kami menghargai, tolong juga pahami, kita menghargai kesulitan Anda, tapi jangan sampai rekan-rekan diadu dengan polisi dan juga sebaliknya. Jadi itu aja yang kami sampaikan, dan kembali kami akan jaket kuning masih tetap kompos perjuangan, masih tetap konsisten dengan 6566. Kita bukan kampus merdeka, kita kampus perjuangan, nggak ada kampus merdeka. Jadi jangan dibiarkan kayak Nadim itu bikin kampus merdeka segala. Kami kampus perjuangan. 656 Nadim umur berapa itu, lahir aja belum kali. Saya udah lahir di sana dan saya tahu betul. Jadi rekan-rekan hargai petugas yang ditugaskan, jaga kami mengingatkan rekan-rekan yang bertugas jangan sampai melaksanakan kalau ada perintah yang tidak langsung yang tersirat untuk dibenturkan dengan kami, juga kami sebaliknya akan berusaha untuk menyatu. UGM dan ribuan massa turun ke jalan, tuntut adili dan seret keluar Joko Widodo. Pembukaan suara keras dari kota pelajar. Selamat sore, kembali mendengarkan Lantang News bersama saya Budi Santoso. Hadirin sekalian, apa yang terjadi hari ini di Yogyakarta akan tercatat dalam lembaran sejarah bangsa Indonesia. Hari ini, langit kota pelajar berubah menjadi lautan manusia. Berawal dari gerbang megah Universitas Gadjah Mada atau UGM, ribuan mahasiswa, dosen, guru besar, tokoh masyarakat, hingga warga biasa berkumpul bersatu padu. Jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 20.000 orang dan terus bertambah dari menit ke menit. Mereka turun ke jalan membawa satu suara yang sangat lantang dan berani, menuntut agar Joko Widodo segera diadili di pengadilan dan dikeluarkan serta diseret keluar dari segala akses kekuasaan dan perlindungan negara. Suara teriakan "adili sekarang, seret keluar" bergema memecah udara, terdengar sampai jauh. Kemarahan rakyat ini bukan muncul tiba-tiba, melainkan akumulasi rasa kecewa yang sudah dipendam bertahun-tahun. Dalam laporan khusus 16 menit ini, kita akan bedah tuntas mengapa UGM sebagai kampus tertua dan paling bergengsi ini berani mengambil langkah besar ini. Apa saja bukti-bukti berat yang dituduhkan dan seberapa besar dampak aksi ini bagi masa depan negara kita? Mari kita simak bersama dari awal sampai akhir. Jam 2:30 menit, jam 5:30 menit, kronologi lengkap mulai dari kampus Jalan Raya. Pagi hari sekitar pukul WIB, kawasan UGM sudah ramai. Mahasiswa datang membawa atribut, spanduk besar, dan poster-poster tegas. Di atas spanduk itu, UGM tegakkan kebenaran, hukum harus sama rata, dan Jokowi adili sekarang. Pukul 10.00 WIB, barisan bergerak. Ribuan orang berjalan kaki bersama-sama menuju pusat kota. Jalanan besar tertutup sepenuhnya massa. Yel-yel dan teriakan bersahutan. Meskipun jumlahnya sangat banyak,
berjalan sangat tertib dan damai. Pendewasaan mahasiswa dalam berdemokrasi. Koordinator lapangan menyampaikan kerasnya. Kami turun hari ini bukan untuk membuat keributan. Kami turun karena kami cinta Indonesia. Kami tidak mau negara ini diwarisi oleh masalah, hutang, dan kehancuran. Kami dari UGM berjanji tidak akan mundur satu langkah pun sampai tuntutan kami dipenuhi. Di barisan depan terlihat tokoh intelektual dan mantan pejabat negara juga ikut berjalan, memberi dukungan penuh. Mereka sepakat ini adalah momen penting untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Polisi yang diterjunkan cukup banyak, namun mereka menjaga jarak karena sadar ini adalah gerakan murni rakyat. Tidak ada gesekan, semua fokus pada satu tujuan, menagih tanggung jawab pemimpin. Jam 5:30 menit, jam 9:30 menit, 4. Tuduhan berat, ini dasar rakyat menuntut. Inilah bagian paling utama yang harus kalian dengar. Tim hukum mahasiswa UGM telah merangkum 4 poin besar, 4 dosa berat yang menjadi alasan utama mengapa Joko Widodo harus diadili. Ini bukan isapan jempol, tapi fakta yang dirangkum dari data resmi. Pertama, kerusakan keuangan negara dan hutang yang mengeban. Data menunjukkan selama masa kepemimpinannya, utang negara melonjak luar biasa tinggi, ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Uang itu dipakai untuk proyek-proyek raksasa yang manfaatnya belum jelas bagi rakyat. Namun banyak pihak dekat dan pengusaha tertentu yang menjadi sangat kaya raya. Sementara itu, uang untuk subsidi rakyat, kesehatan, dan pendidikan justru dipotong. Rakyat menilai ini sebagai penggelapan amanah dan kerugian negara yang sangat besar. Kedua, memanipulasi aturan demi kekuasaan. Ini yang paling menyakiti hati para akademisi. Jokowi dianggap mengubah undang-undang, mengatur lembaga hukum, dan mengutak-atik peraturan hanya demi melanggengkan kekuasaannya dan kelompoknya. Hukum dijadikan alat, bukan pelindung rakyat. UGM menegaskan, tindakan ini merusak dasar demokrasi dan mencederai konstitusi negara. Ini tindakan yang tidak bisa dimaafkan. Ketiga, krisis harga dan kelangkaan pokok. Selama bertahun-tahun, rakyat susah sekali. Beras mahal, minyak mahal, pupuk langka, harga sembako terus naik tak terkendali. Padahal Indonesia negara kaya. Kebijakan yang dibuat justru menguntungkan kartel dan importir saja. Petani makin menderita, pedagang kecil bangkrut. Kebijakan ini dianggap gagal total dan sengaja dibuat untuk menguntungkan segelintir orang saja. Keempat, upaya membangun dinasti politik. Puncak kemarahan ada di sini. Usaha keras menempatkan anak-anak dan keluarga di jabatan tinggi negara dianggap penghinaan besar terhadap rakyat. Indonesia bukan milik satu keluarga. Rakyat menolak sistem kerajaan. Rakyat ingin pemimpin yang dipilih karena kemampuan, bukan karena nama belakang. Dari keempat poin berat ini, kesimpulan mahasiswa mutlak, Jokowi telah merugikan negara, melanggar hukum, dan wajib diadili di pengadilan. Jam 9:30 menit, jam 12:30 menit, salah satu mahasiswi Fakultas Hukum UGM berkata dengan mata berkaca-kaca, "Saya belajar hukum di sini. Saya diajarkan hukum itu adil dan setara. Tapi kenyataannya, pejabat besar bebas melakukan apa saja, sementara rakyat kecil ditindas. Hari ini kami bersuara agar hukum benar-benar tegak. Jokowi harus bertanggung jawab." Seorang dosen, guru besar juga memberikan pernyataan tegas. Sejarah mencatat, setiap kali negara salah arah, UGM selalu tampil di barisan depan. Hari ini kami kembali hadir. Pesan kami tegas, jangan coba-coba lindungi mereka yang merugikan negara. Seret ke pengadilan, kembalikan uang rakyat biar adil. Spanduk-spanduk lain bertuliskan, rakyat tidak lupa, kembalikan aset negara, dan tidak ada kekebalan hukum. Semangat mereka sangat tinggi meski matahari terik menyengat. Mereka sadar apa yang mereka lakukan hari ini adalah untuk masa depan adik-adik mereka dan anak cucu bangsa nanti. Mereka rela berkorban waktu dan tenaga demi keadilan. Jam 12:30 menit, jam 14:30 menit, ini menjadi bukti bahwa kemarahan ini bukan milik satu kota saja, tapi milik seluruh Indonesia. Suara rakyat bersatu. Pengamat politik menyatakan, ini adalah titik balik. Kekuatan mahasiswa dan rakyat sudah bangkit. Tekanan kepada pemerintah dan lembaga hukum semakin besar. Prabowo Subianto sebagai presiden baru pasti sangat memperhatikan hal ini. Apakah ia akan mendengar suara rakyat atau membiarkan saja? Semua mata tertuju ke istana negara sekarang. Situasi politik negara semakin panas dan dinamik.
dinamis. Rakyat tidak mau ditunda-tunda jawabannya. Jam 14:30 pukul 16, penutup, hukum harus tegak, titik. Saudara pendengar sekalian, itulah laporan lengkap dan rinci mengenai peristiwa bersejarah hari ini. Ribuan massa dari UGM dan seluruh elemen bangsa turun ke jalan dengan tekad yang tak tergoyahkan. Minta Joko Widodo segera diadili, diseret keluar dari kekuasaan, dan bertanggung jawab atas semua kesalahan yang diperbuat selama memimpin. Ingatlah pesan penting hari ini. Di negara hukum ini, tidak ada orang yang kebal hukum. Setiap perbuatan pasti ada pertanggungjawabannya. Apakah tuntutan rakyat ini akan segera dikabulkan? Bagaimana respon Presiden Prabowo? Apakah proses hukum akan segera dibuka? Kami akan terus memantau dan melaporkan perkembangannya setiap detik hanya di Lantang News. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi di Lingkup Politik, ruang diskusi kita untuk membedah berbagai dinamika sosial dan kebijakan publik secara objektif, tajam dan mendalam. Hari-hari ini, panggung politik nasional kembali bergemuruh. Kita sedang menyaksikan babak baru sejarah di mana ribuan massa, mulai dari aliansi mahasiswa, kaum akademisi, guru besar, hingga elemen masyarakat sipil, turut ke jalan protokol, mulai dari pusat kota pelajar Yogyakarta hingga berbagai daerah lainnya. Mereka datang bukan sekedar membawa aspirasi biasa, melainkan membawa gelombang desakan moral yang sangat kuat, menuntut penegakan hukum yang berkeadilan dan pertanggungjawaban atas berbagai persoalan bangsa selama 1 dekade terakhir. Ya, apa sebenarnya yang menyulut kemarahan publik sedemikian rupa? Berdasarkan catatan dan aspirasi yang disuarakan di lapangan, ada beberapa poin krusial yang menjadi sorotan utama. Pertama yaitu beban ekonomi dan kesejahteraan. Sorotan tajam diarahkan pada lonjakan utang negara serta alokasi anggaran yang dinilai belum sepenuhnya berdampak langsung pada kestabilan harga kebutuhan pokok, kesejahteraan petani, dan perlindungan pedagang kecil di akar rumput. Kedua yaitu krisis kepercayaan dan konstitusi. Para akademisi dan elemen kampus menilai bahwa hukum harusnya berdiri sebagai panglima keadilan yang setara, bukan sekedar instrumen kekuasaan. Ketiga itu dinasti politik dan meritokrasi. Penolakan keras terhadap segala bentuk praktis nepotisme yang dinilai mencederai semangat reformasi dan sistem meritokrasi yang sehat di negeri ini. Namun, di tengah panasnya suhu politik dan tensi di lapangan, ada satu hal penting yang patut diapresiasi: pesan damai dan kedewasaan berdemokrasi. Para penggerak aksi dan elemen mahasiswa senantiasa mengingatkan agar gerakan moral ini tetap berada di jalur konstitusional, menjaga ketertiban umum, serta menempatkan aparat keamanan sebagai mitra dalam mengawal jalannya aspirasi rakyat secara bermartabat. Kini, seluruh mata rakyat Indonesia tertuju kepada arah kebijakan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Apakah ruang-ruang dialog transparansi dan penegakan hukum tanpa pandang bulu akan benar-benar diwujudkan? Waktu yang akan menjawabnya. Bagaimana pandangan Sobat Lingkup Politik sendiri melihat fenomena gelombang protes dan dinamika hukum hari ini? Apakah aksi massa merupakan instrumen yang efektif untuk mendesak perubahan? Mari kita tuliskan argumen dan pendapat kita dengan kepala dingin dan bahasa yang santun di dalam kolom komentar. Sekarang, saya akan membacakan komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Ya teman-teman, ini komentar pertama dari Mar Hasan. Ya Allah, selamatkan pendemo tangkap Jokowi. Ya ini teh balap. Hati mas, semoga selamat para mahasiswa dan mahasiswi. Terima kasih atas perjuangannya. Ya ini Sukalbir. Moga mahasiswa selamat, maju, Tuhan melindungimu. Ini Set Rasakno, maju terus, rakyat sudah menjerit. Ini Udin B, sangat setuju adik mahasiswa, semoga selamat. Ini Muhnasir, baguslah sebagai penerus bangsa. Ini Syarifuddin, kalau Joko Widodo punya banyak kesalahan pada rakyat Indonesia, tangkap adili. Ini Pejuang Siliwangi, kami dari Pejuang Siliwangi semoga mahasiswa kuat, kami mendukung. Ini Sabri Yusuf, sudah banyak uang negara yang Jokowi telah dikorup, pantas banyak termul yang digaji, pengacara pembelanya.
Ini jurnalis, terapkanlah aturan hukum berlaku. Ini Arsobri, si Jokodok itu segera dihukum mati. Ini Alis, ya Allah, semoga ini benar-benar nyata, jangan hoak, karena Jokowi benar-benar layak dianggap tangkap paksa seperti ini. Karena para polisi tidak bisa menangkap dan mengadili. Yang bilang Jokowi orang baik jujur berarti tidak tahu kalau Jokowi adalah PKI gaya baru. Ini Kokom, kamu dari Jawa Barat, tangkap Jokowi, adili Jokowi, hukum mati. Ya ini Wahidari, semoga Pak Jokowi selalu sehat-sehat panjang umur supaya bisa merasakan penderitaan hukuman-hukuman yang akan diterimanya, dipikulnya sampai umur ratusan tahun. Ya ini Tumbar, tangkap tersemogakan supaya dihukum jaksa hakim yang mulia. Ini Suranto, pendengar setiap berita yang benar dan salah, siap Tuhan selalu tahu yang benar akan dapat perlindungan, yang salah akan jatuh. Ini Hartati, hati-hati semua mahasiswa, mahasiswi jangan sampai berpisah dengan kawan-kawannya, hati-hati. Dedi, hidup mahasiswa. Erna, dia di saat rakyat menjerit, kesusahan arjen. Ya ini Tumbar, negara jangan kalah dengan ide-ide peninggalan tahun 65, harus dimasukkan penjara. Yang tahu sejarah, Sekpres ke-7 yang diangkat melalui partner yang baik dan adil. Ini Nor, dukung aja Jokowi 100 tahun lagi jadi presiden, biar Indonesia jadi ngawur terus, kan lagi anaknya 7 turunan, si Raja ngelem Ebon. Ini DR Surono, setuju Jokowi dihukum mati dan dimiskinkan anak-anaknya yang plonga-plongo sombong itu. Ini Syafarudin, kalau ada yang mau jadi pejabat negara lantas tidak punya persyaratan ijazah dulu, berarti menghina negara yang sehina-hinaks. Ini Muhtarom, beginilah kalau rakyat sudah marah, mungkin kedepannya akan lebih parah marahnya daripada sekarang. Ini Edi, diharapkan sangat kepada para politik dan masyarakat yang mengetahui hukum kita ini. Jangan hanya makan menjadi tahik saja, berpikirlah. Ini Abdul, satu kata, rakyat dan mahasiswa bersatu, kuat dan dilindungi Allah. Tegakkan keadilan, maju terus mahasiswa. Ini Suhardi, mantap mahasiswa, tegakkan kebenaran, semangat lenserkan Gibran. Ini Muhammad, tegakkan kebenaran, keadilan, kejujuran, rapatkan barisan, genggam erat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan. Salam akal sehat. Ini Destam, Jokowinya masih nyantai saja sampai sekarang. Tidak ada yang berani ke Jokowi. Ini Sutini, kalau ini benar saya mendukung. Ini Fen, semoga Prabowo berani mengambil sikap untuk melepaskan diri dari cengkraman Jokowi dan semuanya. Yang prioritas Prabowo harus lepas si Wapres hasil rekayasa undang-undang. Ini Sabri, jangan mengulur waktu, cepat selagi masih sehat, selagi ajal belum menjemput. Ya ini ZZLRF, mulai dulu aku tidak suka sama Jokowi, tapi apa benar berita ini? Kasimun, yang dijemput jangan hanya kelas teri, kelas kakapin perlu dijemput. Ini Daeng, hanya rakyat yang bisa menegakkan hukum buat Jokowi, nepalkan Jokowi. Ini Ali, semoga diberi keselamatan pendemo, sehat selalu, panjang umur semua. Ya ini English, mantap itu, rebut terus Senayan. Ini Dunia, oh ayo semangat membela negara kita, Indonesia tetap merdeka. Ini Rian Tamfas, Jokowi PKI itu kejam soal safal segala cara. Ya teman-teman, demikianlah komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Salam NKRI, harga mati.